Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, Radio Al-Furqan Karawang. Alhamdulillah, malam ini Ahad, malam Senin, tanggal 26 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2021 Masehi. Tentunya setiap waktu dan setiap saat kita selalu berusaha dan selalu ingat bahwa kewajiban kita adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena limpahan rahmatnya itu tidak pernah putus untuk kita. Karunia dan anugerahnya terus menerus dilimpahkan untuk kita. Meskipun kita lebih sering lupa, walaupun bukan hanya kadang-kadang, tetapi selalu terlalaikan. Padahal satu nikmat yang Allah berikan lantas disyukuri, nikmat itu akan ditambah. Orang yang berpikir secara sederhana, bagaimana caranya agar kenikmatan yang Allah berikan itu bertambah? Tidak hanya itu-itu saja. Tidak kemudian monoton. Ya, sebenarnya langkahnya mudah, caranya juga sederhana. Syukuri apa yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu mau bersyukur pasti akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kamu lupa, apalagi sampai ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Itu arti dari firman Allah tadi. Jadi rumusnya itu sebenarnya sederhana. Apa yang Allah berikan, syukuri. Terima dengan senang hati. Tidak ada rasa berat, tidak kemudian
merasa sedikit, apalagi kemudian protes dan tidak bisa menerima. Kok hanya sekian? Kenapa cuma segini? Orang yang beriman tidak demikian. Tetapi apapun yang Allah berikan, dia yakin itu sudah sangat banyak. Itu telah berlimpah. Dia syukuri betul-betul, dia senang. Dan betul-betul dia yakini bahwa itu sudah lebih dari cukup. Hal ini akan terbantu ketika dia melihat, mengamati, dan juga membandingkan dengan yang lebih sedikit darinya. Karena kalau dihitung, masih banyak orang yang kehidupannya lebih susah, lebih menderita, lebih banyak masalah dibandingkan dirinya. Kalau misalkan nikmat itu diukur dengan besarnya upah dan banyaknya gaji, orang yang beriman, yang bersyukur, itu pasti akan melihat upah atau gaji yang dia terima itu sudah sangat banyak. Kalau dia mau secara sadar membandingkan dengan sekian banyak orang yang jumlah gaji atau upahnya ada di bawah dia, jauh lebih sedikit. Lebih-lebih lagi kalau dia melihat kenyataan bahwa banyak orang bekerja, upahnya ditunda. Banyak mereka yang jadi karyawan, kemudian gajinya tidak langsung diberikan. Hanya diberi janji-janji, ya nanti, mohon maaf, ini masih belum. Ada juga mereka yang diberi kemudian dipotong jumlah gajinya. Ada yang juga mendapatkan upah atau gaji yang sama, tapi ternyata jumlah jiwa yang menjadi tanggungannya lebih banyak. Dia istri anak 2. Tapi yang lain ada istri anak 4, anak 5. Dia mungkin orang tuanya masih mampu sehingga tidak dia tanggung. Tapi ada orang yang masih menanggung orang tuanya. Nah, hal-hal seperti inilah yang mestinya kita jadikan bahan renungan. Bahwa apa yang Allah berikan itu sudah sangat banyak. Karena kita saja yang kurang bersyukur, kita yang tidak tahu diri, ya, akhirnya merasa bahwa yang Allah beri itu sangat sedikit. Nah, para pendengar Radio Al-Furqan Kota Karawang dan sekitarnya yang berbahagia, secara khusus pada saat-saat ini kan saat-saat susah. Kondisi sekarang ini kita sama-sama mengerti kondisi pandemi. Bahkan sudah berjalan hampir 1 tahun sebentar lagi. Banyak yang terdampak. Banyak yang kemudian merasakan efeknya. Dari semua kalangan. Bukan hanya orang yang tidak mampu, yang dikatakan mampu dan sangat mampu pun terdampak. Orang kaya, orang miskin, sama-sama terdampak. Semua sektor dan seluruh lini aktivitas itu pasti terdampak. Nah, sebenarnya yang menjadi pembeda itu apa? Yang menjadi pembeda adalah kualitas keilmuan. Yang saya maksud keilmuan adalah keilmuan dalam hal agama. Semakin kuat dan semakin mapan ilmunya tentang agama, akan semakin tegar dan semakin tenang dibandingkan yang ilmunya kurang atau bahkan dia tidak punya ketertarikan untuk belajar agama. Mereka yang tidak memiliki ketertarikan untuk belajar agama cenderungnya lebih cepat depresi, lebih mudah pesimis. Akhirnya ya kita sama-sama tahu banyak yang kemudian melakukan
perbuatan tidak terpuji, naudzubillah, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai membunuh orang, ada yang sampai depresi berat. Itu pelajaran penting buat kita bahwa bekal agama itu tidak boleh diabaikan, jangan diremehkan. Bekal agama itu sangat penting, karena ajaran-ajaran agama yaitu Islam adalah ajaran yang benar secara mutlak karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu-wahyu yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat Radio Al-Furqan Kota Karawang dan sekitarnya, pada kesempatan malam hari yang cerah ini, alhamdulillah di tempat kami, mudah-mudahan di sana pun demikian, sama cerahnya. Beberapa menit ke depan kita akan membaca beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan untuk kita dalam setiap saat dan kondisi itu menunjukkan al-basyashah. Saya ulangi kembali, al-basyashah. Al-basyashah itu diterangkan para ulama, sururun yadhharu fil wajhi yudallu bihi ala ma fil qalbi min hubbil liqa'i wal farahi bil muqabalati. Akhlak ini akhlak mulia, sangat terpuji, terutama di saat-saat pandemi. Walaupun sebenarnya akhlak ini harus kita miliki dan seyogianya melekat pada diri setiap waktu, setiap hari, bukan cuma saat pandemi saja. Dan ini kepada siapa saja, terutama orang yang punya kedekatan dengan kita, terkhusus keluarga, istri, anak, suami, bapak ibu, kakak adik. Itu sangat penting sekali. Apa itu al-basyashah? Al-basyashah diterangkan ulama adalah kegembiraan, rasa senang yang itu terlihat di wajah, menunjukkan dia senang, dia enjoy, dia bahagia ketika bertemu dengan orang lain. Ini akhlak mulia, akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kepada siapapun Nabi Muhammad SAW bertemu, itu selalu menunjukkan senang, memperlihatkan keakraban, sama sekali tidak menunjukkan sedang susah. Ini akhlak mulia. Jadi begini, walaupun seseorang itu sedang banyak masalah, katakan sedang susah, jangan sampai dia tunjukkan kesusahannya itu kepada orang lain. Dia bersedih, sedih boleh, namanya saja manusia, manusiawi banget. Orang bersedih, ya. Mungkin dia sedang galau, atau pikirannya kalut, ya, atau yang semisal, itu sah-sah saja. Tapi cobalah diupayakan dan diusahakan agar kesusahan, kesedihan itu jangan sampai kita perlihatkan dan orang lain akhirnya tahu. Apalagi naudzubillah, jangan sampailah akhlak ini tercela. Seakan-akan dia justru ingin menampakkan sedang susah. Kayaknya sedang terang-terangan memproklamirkan, aku sedang susah loh, aku sedang sedih loh, aku sedang banyak masalah loh. Dia keluar dari rumah ketemu teman-temannya, diem, ya, cemberut, merengut, ya, nggak bisa senyum, tertunduk terus, ngomongnya lirih. Memang disengaja sama dia. Keluar dari rumah itu supaya apa? Dapat empati, supaya dapat simpati, supaya orang kemudian terdorong untuk nanya, apa yang bisa aku bantu? Ini kurang baik.
tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Punya masalah. Nah, tapi jangan sampai membawa-bawa orang lain akhirnya ikut merasakan masalah yang kita hadapi. Dan ini ingin saya sampaikan secara khusus, dan nanti mudah-mudahan saya ingat juga di akhir pembahasan ingin saya tekankan lagi hal ini. Cobalah kita aplikasikan, kita praktekkan dalam lingkup rumah tangga. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami kerja di luar, ya di warung lah, di kantor lah, di pabrik atau di mana saja. Nah, dalam pekerjaan itu dihadapkan dengan masalah. Mungkin dimarahin sama pimpinan, ditegur atasan, atau barangkali ada kendala kerja. Ya tolonglah jangan sampai dibawa pulang ke rumah. Itu kan masalah kantor, masalah pekerjaan. Sampai di rumah kita ketemu istri dan anak, jangan sampai mereka tahu kalau kita sedang punya masalah. Udah ketemu biasa senyum, walaupun berat ya. Tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah apa sih yang tidak bisa kalau sudah diupayakan untuk terbiasa. Jangan sampai tiba di rumah, buka pintu, wajah cemberut, istri tanya, loh punya masalah mas, mau nanya-nanya, loh kan rugi. Oh masalahnya di luar, kenapa kita bawa masuk ke dalam rumah? Anak-anak akhirnya ketakutan, anak-anak akhirnya diem, nggak berani ngajak bicara ayahnya, bapaknya. Sama juga seorang istri, ketika suaminya pulang bekerja, walaupun istri mungkin sedang punya masalah, mungkin dia capek, barangkali sedang gak enak badan, atau masalah-masalah yang lain lah, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, atau mungkin ada sedikit gesekan dengan anaknya, salah paham. Ya ketika suaminya pulang masuk ke dalam rumah, ya jangan tunjukkanlah kalau sedang punya masalah. Ya tetap menyambutnya dengan senyum, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Dalam berteman juga sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Tapi kalau riwayatnya secara sumbernya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafadznya aja yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun, wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin, wa an tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Hadis Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bentuk kebaikan itu statusnya sedekah. Artinya peluang untuk bersedekah bukan hanya untuk mereka yang berharta. Sedekah itu tidak selalu identik dengan materi dan benda. Sedekah itu bisa saja diwujudkan dalam macam-macam kebaikan. Ya. Semua bentuk kebaikan itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Termasuk kebaikan yang statusnya sedekah, engkau bertemu saudaramu, wajahnya wajah berseri-seri, wajahnya menyenangkan, menggembirakan, bukan membuat tanda tanya, bukan kemudian membuat orang berburuk sangka, bukan kemudian akhirnya membuat orang serba gak enak dengan kita. Mau disapa kok wajahnya cemberut, mau diajak bicara tapi kok kayak sedang ruwet, akhirnya orang lain terdampak.
Nabi Muhammad SAW mengajak kita, ya, dalam pertemanan, dalam persaudaraan, dalam lingkup keluarga, di lingkungan kerja. Ya kalau kita sudah berhadapan-hadapan dengan orang lain, ya, wajah itu harus menyenangkan, wajah itu harus berseri-seri. Cara bicara juga dibuat cara bicara yang menyenangkan. Jangan yang ketus, ya. Jangan bicara putus-putus, patah-patah, sehingga orang lain kemudian jadi sungkan. Kalau sedang sendiri, ya ekspresikan aja rasa sedih dan susah itu kalau sendiri. Tapi kalau udah ketemu orang lain jangan tunjukkan kesusahanmu kepada orang. Kalau ingin menunjukkan kesusahan, tunjukkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau kita sedang banyak masalah, sampaikanlah kepada Zat yang Maha Pemurah, pada Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, wa antufrigha min dalwika fi inai akhika. Termasuk berbuat baik yang statusnya sedekah itu adalah engkau menuangkan air dengan timba yang engkau punya ke tempat minum saudaramu. Artinya kita membantu orang lain menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, sekedar memberikannya menjadi perantara, itu sudah kebaikan. Sedekah itu. Dan kebaikan itu nggak boleh dianggap kecil, walaupun dianggap kecil. Kebaikan itu sekecil apapun bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya biasa, tapi sebenarnya nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dan mengecilkan arti kebaikan, meskipun itu bentuknya bertemu saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, dengan wajah yang menyenangkan. Itu pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadisnya lumayan panjang tapi tetap kita baca karena pasti bermanfaat. Ya. Dari Abi Jurai Jabir bin Sulaim, qala, beliau cerita, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yih la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Ada orang datang ke kota Madinah. Baru datang waktu itu. Jabir bin Sulaim. Ada sesuatu yang menarik. Yaitu beliau cerita, saya lihat ada seseorang yang ucapan-ucapannya, pendapatnya itu selalu diikuti sama yang lain. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Apapun yang diucapkan, apapun yang disampaikan, orang lain itu ngikut. Qultu man hadza? Terus akhirnya saya kan bertanya, siapa sih orang itu? Kok diikuti dan dipanuti? Qalu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menjawab, oh itu Rasulullah. Orang tersebut adalah utusan dari Allah. Qultu alaikas salamu ya Rasulullah. Alaikassalam ya Rasulullah. Akhirnya Jabir bin Sulaim datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, tapi lafadznya itu tidak umum, artinya tidak seperti yang kita praktekkan selama ini. Jabir bin Sulaim mengatakan alaikassalam ya Rasulullah, enggak dijawab. Ulangi lagi, alaikassalam ya Rasulullah. Qala la taqul alaikassalam fa inna alaikassalam tahiyatul mayyit. Qala assalamu alayka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, diluruskan, kamu kalau mengucapkan salam jangan begitu. Jangan mengatakan alaikassalam. Karena ucapan salam dengan lafaz alaikassalam itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab,
Salam itu didahulukan assalamu alaika. Salam sebagai mubtada, alaika jar majrur setelahnya. Jangan dibalik. Qala qultu anta Rasulullah. Setelah itu saya tanya, apakah Anda ini benar-benar utusan dari Allah? Qala ana Rasulullah. Beliau menjawab, iya, saya adalah utusan Allah. Allah itu adalah alladzi idza asabaka durrun fada'autahu kasyafahu anka. Allah itu adalah zat ketika engkau sedang mengalami masalah, engkau berdoa kepadanya, Allah akan hilangkan masalah itu darimu. Wa in asabaka 'amu sanatin fada'autahu anbataha laka. Allah itu adalah zat yang ketika terjadi paceklik dan kekeringan, engkau mau berdoa meminta kepadanya, Allah akan turunkan hujan. Tanah menjadi subur dan menumbuhkan. Wa idza kunta bi ardin qafra aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha 'alaika. Dan satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu adalah zat. Ketika engkau berada di padang pasir yang luas, kemudian tungganganmu lepas, hewan, artinya misalkan ontamu lepas, gak ketahuan lari kemana, engkau mau berdoa kepadanya, Allah akan kembalikan unta itu kepadamu. Artinya Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Kenapa? Karena momentumnya pas. Orang itu baru pertama kali ketemu, mungkin baru mengenal Islam. Qultu i'had ilayya. Jabir bin Sulaim melanjutkan, kalau begitu tolong berikan pesan-pesan Anda buat saya. Qala, kata Nabi SAW, la tasubbanna ahadan. La tasubbanna ahadan. Pertama, kata Nabi SAW, kamu jangan sampai mencela atau merendahkan siapapun. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Kata Jabir bin Sulaim, sejak saat itu saya tidak pernah merendahkan orang. Dia merdeka, dia budak, bahkan onta dan kambing tidak pernah saya cela. Jangankan orang, hewan aja enggak pernah dicela. Qala wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Lah ini yang sedang kita bahas. Pesan yang kedua kata Nabi SAW, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dan mengecilkan arti kebaikan. Wa an tukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Inna dzalika minal ma'ruf. Yang ketiga kata Nabi SAW, engkau ketika berbicara dengan orang lain, saudaramu se-Islam, saudaramu seiman, wajahmu itu harus berseri-seri. Itu semua adalah kebaikan. Itu hadis Nabi SAW. Artinya pesan-pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang baru mengenal Islam saja seperti itu. Kalau bertemu, berbicara dengan orang lain, ya jangan tunjukkan kesusahan lah. Senang, bahagia, ya kan? Bukan malah berkeluh kesah. Ya. Tidak demikian. Kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu ka'anna wajhahu qit'atu qamarin. Sahabat Ka'ab bin Malik menceritakan Rasulullah itu kalau sedang senang, wajahnya itu bercahaya, seakan-akan seperti potongan bulan yang sedang purnama. Nah, ini para pendengar radio Al-Furqan Karawang yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah berkahi. Ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah profil, ya, panutan yang dalam setiap saat, setiap waktu itu selalu diberitakan dan digambarkan para sahabat senyum, senang, wajahnya itu kalau dilihat menyenangkan, tidak pernah sama sekali menunjukkan sedang susah. Ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bahas yang seperti ini? Karena sangat penting tentunya. Sangat penting. Terutama di saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi lah. Semua orang itu rata-rata susah, terdampak. Maka kita perlu mengetahui bahwa dalam ajaran Islam, jangan sekali-kali menunjukkan kesusahan. Kalau ingin menunjukkan kesusahan, tunjukkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam doa-doamu, dalam sholatmu, dalam sujudmu, dalam keheningan malammu,
dalam witirmu, dalam sendirimu. Tunjukkan kesusahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu untuk mengangkat kesusahan-kesusahan itu. Kalau kita tunjukkan kepada makhluk, apa manfaatnya, apa gunanya? Ya, makhluk belum tentu bisa membantu, bahkan kita bisa menjadi penambah beban pikiran mereka. Ya. Gak ada guna dan manfaatnya kalau menunjukkan kesusahan kepada makhluk. Maka ketika dalam kehidupan sehari-hari kita menampakkan kegembiraan dan tidak memperlihatkan kesusahan, itu akan tuthmirul mahabbata bainal muslimin. Itu akan menumbuh suburkan ikatan cinta di antara kaum muslimin. Akhirnya ikatan cinta kita itu kuat, rekat. Dan alangkah indahnya kehidupan yang dipenuhi dengan cinta. Ya, sesama kita, sesama kaum muslimin. Kemudian yang kedua, tab'athul itmi'nana fil liqa'i bainal muslimin. Itu akan memberikan rasa teduh, ya, rasa aman ketika kita ketemu, bukan sesuatu yang menakutkan atau satu hal yang harus dihindari. Ketemu sama dia, ketemu sama ini, enggak lah, ketemu sama dia kenapa? Wajahnya ngeri. Ya. Orang itu enggak pernah senyum. Orang itu kayak jarang sekali tertawa. Mingkem terus. Mingkem itu apa Indonesianya, Kak? Mingkem itu? Ya, mingkem itu apa, Mas? Tutup mulut, makanya mingkem itu ya. Apa mungkin kasar ini? Nggak mau bicara. Ketemu ya, assalamualaikum. Nah, akhirnya orang takut, nggak mau ketemu, cenderung menghindar. Tapi kalau akhlak al-basyasyah tadi,